020812. Perkenalkan, nama saya Rizka Fauzia dengan NIM 2109191. Nama saya Sadam Mendawi dengan NIM 2107969. Kegiatan pendidikan selalu berlangsung di dalam suatu lingkungan karena adanya interaksi dari satu dengan yang lainnya. Ada yang posisinya sebagai pengajar dan ada yang sebagai pelajar. Apa itu lingkungan pendidikan? Lingkungan adalah suatu ruang dengan segala sumber daya alamnya, baik makhluk hidup ataupun makhluk yang tidak hidup, yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan satu dengan yang lainnya. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu pembelajaran kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, yang akan diperlukan ketika berada di lingkungan sekitarnya. Sehingga pengertian dari lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan dan sebagai tempat berlangsungnya pembelajaran yang dapat memberikan penjelasan serta memengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan seseorang agar bisa menjadi manusia yang lebih baik, yang mempunyai nilai tinggi baik, yaitu nilai insaniyah dan ilahiyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis lingkungan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada yang disebut dengan Tripusat Pendidikan atau lingkungan pendidikan. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama itu adalah lingkungan keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena memiliki hubungan yang sedara. Keluarga itu dapat berbentuk keluarga inti, yaitu ada ayah, ibu, dan anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan individual maupun pendidikan sosial. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, hal pertama dan utama yang dialami oleh anak, serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Namun, orang tua juga bertanggung jawab dalam memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Pendidikan keluarga juga berfungsi yang pertama sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak, yang kedua menjamin kehidupan emosional anak, yang ketiga menanamkan dasar pendidikan moral, yang keempat memberikan dasar pendidikan sosial, dan yang terakhir meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Pendidikan keluarga dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada pendidikan prenatal atau pendidikan sebelum lahir, yang kedua pendidikan pasca natal atau pendidikan setelah lahir. Yang pertama ada pendidikan prenatal. Pendidikan prenatal merupakan pendidikan yang berlangsung selama anak belum lahir atau masih ada di dalam kandungan. Pendidikan ini lebih dipengaruhi oleh kebudayaan lingkungan setempat. Contohnya, di kalangan masyarakat Jawa masih ada yang dikenal dengan upacara adat Neloni dan Mitoni. Upacara tersebut dilakukan untuk menyambut calon bayi. Ada beberapa masyarakat Jawa juga yang mempercayai bahwa dengan melakukan upacara Neloni dan Mitoni tersebut, mereka berharap anak yang masih ada di dalam kandungannya menjadi generasi yang unggul dan taat pada agama. Yang kedua, pendidikan pasca natal. Pendidikan pasca natal merupakan pendidikan manusia di dalam lingkungan keluarga yang dimulai dari manusia lahir sampai akhir hayatnya. Segala macam ilmu kehidupan yang diperoleh dari keluarga merupakan hasil dari proses pendidikan keluarga pasca natal. Dari manusia lahir diajarkan bagaimana cara tengkurap, duduk, kemudian berjalan, makan, minum, hingga mempelajari tentang ilmu agama juga. Lanjut untuk yang kedua, yaitu lingkungan sekolah. Tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu, anak dikirimkan ke sekolah. Sekolah juga tidak kalah penting dalam pengembangan anak. Sekolah juga merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Semakin maju suatu masyarakat, semakin penting peran sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk ke dalam proses pembangunan masyarakat.
Sekolah juga bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Oleh karena itu, bantuan yang diberikan dari sekolah sebagai lembaga terhadap pendidikan diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. Yang kedua, sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. Yang ketiga, sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu lain yang sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu sekolah memberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, membenarkan suatu hal yang benar atau salah, dan sebagainya. Dan di sisi lain juga, guru berperan sebagai pengganti orang tua di sekolah yang harus ditaati. Dan mungkin ada beberapa alternatif yang bisa digunakan oleh sekolah, yaitu yang pertama ada pengajaran yang mendidik, yang kedua peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan di sekolah, yang ketiga pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu pusat atau sumber belajar, yang terakhir ada peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah. Yang terakhir ada lingkungan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan bagian dari lingkungan pendidikan yang di dalamnya terdapat lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah dimulai beberapa waktu ketika anak-anak telah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, pengaruh pendidikan memiliki dampak yang lebih luas. Corak dan ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali dan meliputi segala bidang, baik dalam pembentukan kebiasaan, pembentukan pengetahuan, pembentukan sikap dan minat, dan juga pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 sisi, yaitu yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, yang kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang atau yang dimanfaatkan. Ada beberapa tipe sosial budaya pada kalangan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, tipe masyarakat berdasarkan sistem berkebun yang amat sederhana. Yang kedua, ada tipe masyarakat pedesaan berdasarkan sistem bercocok tanam di ladang atau sawah. Yang ketiga, ada tipe masyarakat perkotaan. Yang keempat, ada tipe masyarakat metropolitan. Selain tipe masyarakat yang dapat mempengaruhi karakteristik seseorang, terdapat juga lembaga kemasyarakatan kelompok sebaya dan kelompok sosial. Contohnya seperti remaja masjid, pramuka, dan sebagainya. Kelompok teman sebaya juga memiliki fungsi terhadap satu sama lain, yaitu diantaranya yang pertama, mengajarkan berhubungan dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Yang kedua, memperkenalkan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga, menguatkan sebagian dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat orang dewasa. Yang keempat, memberikan kepada anggota-anggotanya cara untuk membebaskan diri dari pengaruh kekuatan otoritas. Yang kelima, memberikan pengalaman untuk mengadakan hubungan yang didasarkan pada prinsip persamaan hak. Yang keenam, memberikan pengetahuan yang tidak bisa diberikan oleh keluarga secara memuaskan. Contohnya yaitu seperti cara berpakaian, tentang musik, ataupun jenis tingkah laku. Yang terakhir yaitu memperluas cakrawala pengalaman sehingga ia menjadi orang yang lebih kompleks. Dengan demikian, organisasi tersebut menyediakan program pendidikan bagi masyarakat, yaitu yang pertama mengajarkan keyakinan serta praktik keagamaan dengan cara memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi mereka. Yang kedua, mengajarkan mereka tentang tingkah laku dan prinsip moral yang sesuai dengan keyakinan agamanya. Yang ketiga, memberikan contoh perkembangan watak. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berbagai lingkungan sekitarnya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Di antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain, tidak mungkin berdiri sendiri terhadap hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antar lingkungan pendidikan. Lingkungan keluarga sebagai dasar pembentukan sikap dan sifat manusia.
lingkungan sekolah sebagai bekal keterampilan dan ilmu pengetahuan, sedangkan lingkungan masyarakat merupakan tempat praktek dari bekal yang diperoleh di keluarga dan sekolah sekaligus sebagai tempat pengembangan kemampuan diri. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberikan kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Melihat kenyataan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan yang maksimal diperlukan sebuah hubungan timbal balik yang erat, maka diperlukan sebuah koordinasi antar lingkungan pendidikan. Dalam menentukan kurikulum lingkungan formal atau sekolah, baiknya untuk mempertimbangkan faktor lingkungan keluarga dan masyarakat. Bahkan kalau memungkinkan, melibatkan keluarga, anak didik, dan tokoh masyarakat dalam merumuskan kurikulum pendidikan.